namanya, alamatnya, dan masalah apa yang sedang dihadapi saat ini sehingga mau saya konseling. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hendra Madiong. Saya tinggal di Tantan. Dan saat ini saya rindu untuk ajukan ini karena saya memiliki permasalahan yang mungkin secara manusia hanya dibilang masalah sedikit, tetapi saya butuh karena mungkin dalam kehidupan saya merasa seorang diri, bahkan saya sering menyendiri karena saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Ya, masalah ini sebenarnya tidak terlalu berat, tetapi menurut saya butuh orang untuk bagaimana supaya saya bisa menjalani aktivitas saya hari-hari saya dengan baik. Masalah saya itu dalam menempuh pendidikan, ya memang kita tahu bahwa ketika kita sudah dewasa dalam menjalani masa-masa proses perkuliahan, itu membuat kita semakin merasa tidak mampu. Kita makin merasa stres karena saya merasa bahwa mengikuti panggilan Tuhan itu tidak gampang. Ya, kita banyak memiliki permasalahan, banyak liku-liku yang kita hadapi, dan bahkan saya merasa bahwa mungkin saja terpanggil, tetapi atas bantuan orang tua, saudara-saudara saya, adanya saya bangkit kembali. Ya, kadang yang membuat saya putus asa ketika ya mungkin tugas-tugas yang tidak membuat saya stres, karena ya kita tahu lah bahwa di kampus saya itu tidak terlalu banyak buku, jadi biasa bukunya terbatas. Dalam pencarian tugas itu tidak terlalu cepat selesai karena bukunya terbatas, dan akhirnya itu yang membuat saya kayak semakin merasa minder lah, merasa tidak mampu lagi untuk mengerjakan tugas. Ya tentunya juga bukan cuma itu saja, tetapi dalam diri saya ini saya memiliki kemalasan, ya kayak semacam dibilang bermasa bodoh ketika ada tugas yang saya mau kerjakan. Ya dibilang ya mungkin besok aja lah, masih ada hari besok, hari ini, dan akhirnya ya tiba masa tiba akal, ya, akhirnya tugas tidak selesai, akhirnya jadi stres kesana kesini mencari bantuan. Ya, dan bahkan satu pergumulan saya selama dalam pendidikan yang itu masalah biaya. Ya, saya tahu bahwa saya adalah orang anak dari petani, seorang petani, bahkan saya biasa pusing mau dapat uang di mana, orang tua tidak kerja, hanya uang di mana. Bahkan saya biasa berkata kalau tidak ada uang ya sudahlah, saya tidak usah lagi kuliah. Tetapi walaupun seperti itu, kadang juga saya merasa bahwa Tuhan itu ketika kita bersandar kepada Tuhan, pasti Tuhan akan senantiasa menolong kita, pasti Tuhan akan senantiasa buka jalan yang terbaik buat kita. Bagaimana caranya supaya kita dapat mendapatkan berkat, rezeki, dan akhirnya dari kepikiran-pikiran itu saya bisa kembali bangkit, saya bisa semangat lagi dalam mengerjakan tugas. Bahkan saya selalu berdoa. Ya memang sering saya menangis karena ketika saya butuh uang tetapi tidak ada, ya saya sering menangis. Memang uang bukan segala-galanya, tetapi untuk segala hal butuh uang. Jadi saya biasa sering merasa saya tidak mampu lagi karena saya tidak punya ini, saya tidak punya itu. Tetapi dari berkat saya tentunya ketika kita bersandar kepada Tuhan, bahkan teman-teman saya, keluarga saya, rekan-rekan saya selalu membantu saya. Dan tentunya saya berpikir bahwa ketika kita senantiasa takut akan Tuhan, bersandar diri kepada Tuhan, dan saya juga menyadari bahwa ketika Tuhan memanggil saya, pasti Tuhan akan segala mencukupkan segala yang saya butuhkan. Dan akhirnya semuanya itu saya boleh jalani dengan baik. Ya walaupun masih sering, ya secara manusia masih sering khawatir karena tidak tahu mau ini. Bahkan saya sering menangis, dan bahkan juga
saya di sini ya menumpang. Ya, kita tahu bahwa di tempat ini saya tinggal bersama dengan tante, keluarga, dan tentunya di sini kita makan apa segala ya kita mesti butuh dana, butuh uang untuk makan, karena kita tahu bahwa tante saya di sini adalah seorang pensiun. Ya, jadi dia tidak kerja, dia tidak ada suami, jadi otomatis kita di sini mau makan ya pakai uang sendiri. Ya kalau ada berkat ya sama-sama. Ya bersyukur di tempat ini walaupun dibilang mungkin banyak orang yang mengalami sebuah masalah yang berat, tetapi saya berpikir bahwa saya bersyukur bahwa diri saya tidak terlalu begitu. Ada orang stres karena mungkin masalah keluarga atau bagaimana segalanya, tetapi saya bersyukur bahwa saya secara manusia biasa kadang menemukan masalah-masalah yang terberat di dalam diri saya. Ketika hati saya sakit, saya merasa bahwa saya sudah tidak punya apa-apa lagi, saya sudah pasrah, tetapi saya sadar kembali bahwa ada orang yang lebih punya masalah yang sangat berat dibanding dengan saya. Nah, dari situlah saya kembali bangkit. Ya, walaupun mungkin secara semuanya umumnya saya belum mengerti bagaimana masalah yang paling berat yang dialami orang-orang, atau mungkin saya merasa bahwa masalah ini sangat berat bagi saya, tetapi orang-orang menilai bahwa masalah itu hanya sedikit saja, masalah sepele saja, tidak terlalu berat daripada dengan masalah lain orang. Ya, jadi masalah saya di sini yaitu ya stres karena ini tidak tahu bagaimana cara saya dalam mengatur waktu saya dalam mengerjakan tugas. Ya tentunya di sini intinya dari permasalahan saya adalah saya dari diri saya sendiri, karena saya malas, ya bermasa bodoh dalam mengerjakan tugas. Tapi ya walaupun begitu saya juga minta bimbingan bagaimana cara-cara saya bagaimana supaya saya bisa bangkit kembali, tidak terlalu merasa bahwa masalah ini berat. Ya orang mungkin menilai hanya sepele saja, tetapi bagi diri saya merasa bahwa masalah ini sangat berat bagi diri saya. Jadi itulah masalah saya. Terima kasih. Dan menurut saya butuh bimbingan. Ya, saya sangat merasakan masalah yang Anda hadapi. Jadi saya hanya memberikan pesan bahwa dalam menghadapi sebuah masalah, ya saya juga tahu bahwa sebagai mahasiswa itu adalah hal yang mudah. Dan saya juga mengalaminya sebagai mahasiswa. Banyak tugas, ketika banyak tugas dan susah untuk mengerjakan, ya otomatis stres dan menangis sendiri. Hal itu juga saya alami. Yang ini saya mengatakan di sini adalah satu hal yang harus Anda lakukan supaya Anda bisa fresh kembali dari setiap masalah yang Anda miliki, khususnya dalam mengerjakan tugas, yaitu hanya satu, yaitu berdoa. Karena dengan berdoa dan ikhlas, maka semua masalah yang kita hadapi itu pasti akan bisa teratasi. Nah, ketika masalah itu datang dan kita menghadapinya dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan berdoa, maka apapun yang kita hadapi, masalah apapun yang kita hadapi pasti akan teratasi. Ya, terima kasih buat motivasinya hari ini, bimbingannya malam ini, dan saya yakin dan percaya bahwa lewat motivasi dan bimbingan malam ini saya merasa bahwa saya terberkati. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang boleh diluangkan, ya mungkin sudah mengganggu kesibukan-kesibukan lain, tetapi saya berterima kasih karena dengan ininya saya boleh mendapatkan ilmu terbaru, bahkan saya sudah merasa terberkati atas bimbingannya pada